Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Arya Putra dari kelas A dengan NIM 242410101046 program studi Sistem Informasi. Di sini saya akan menjelaskan dari LKM 3 mata kuliah Data Mining dengan topik pembahasan Pandas and Decision Tree. Untuk soal pertama adalah buatlah alur dari data cleaning menggunakan dataset Titanic.csv yang telah dimuat ke dalam data frame dengan tahapan berikut. Yang pertama, hapuslah seluruh baris data yang teridentifikasi duplikat secara permanen. Yang kedua, hapuslah keseluruhan kolom kabin karena proporsi missing value-nya terlalu besar. Yang ketiga, kelola sel yang kosong pada atribut numeric age menggunakan nilai tengah median. Kemudian, konversikan ke dalam tipe data bilangan integer. Lalu yang keempat, kelola sel yang kosong pada atribut kategorikal embed. Oke, ini adalah kode soal nomor satu. Yang pertama kita import pandas dulu. Lalu di sini ada Titanic sama dengan pd.read.csv. Titanic.csv dia buat membaca file Titanic.csv-nya. Lalu ada print data awal. Lalu print Titanic.head ini buat menampilkan baris pertama dari datasetnya. Terus print jumlah missing value-nya, lalu print Titanic.isna.sum itu buat menghitung jumlah nilai kosong pada setiap kolomnya. Nah, ini isnanya itu dot isnanya itu akan ngecek setiap sel, lalu dia ngeliat apakah nilainya itu kosong atau tidak. Lalu kalau sumnya ini buat menjumlahkan semua nilai kosongnya itu per kolomnya. Jadi buat ngeliat gitu. Lalu Titanic.wrap duplicates in place sama dengan true itu buat menghapus baris yang terdeteksi duplikat. Jadi nanti kalau ada dua atau lebih baris yang isinya sama, nanti apa namanya datanya yang berulang itu dihapus. Nah, itu dihapusnya nanti akan eh, ke data frame aslinya karena dia kan pakai in place true. Jadi variabel Titanicnya nanti langsung berubah tanpa perlu disimpan ke variabel yang baru. Nah, kalau udah diubah nanti dia eh, Titanic.shape-nya itu dipakai buat apa namanya melihat ukuran dari datasetnya. Lalu Titanic.drop cabin axis one in place through dia buat menghapus kolom kabin dari data frame-nya. Parameternya axis sama dengan satu itu apa ya? Yang dihapus itu cuman kolomnya bukan baris. Lalu in place sama dengan true itu kolomnya itu langsung dihapus dari data frame Titanic-nya. Nah, kolom cabin itu kan dihapus karena dia apa namanya terlalu banyak missing value sehingga jadi nggak efektif gitu. Lalu apa namanya menangani missing value pada edge-nya di sini Titanic edge dot median itu buat menghitung nilai median dari kolom edge-nya, median nilai tengah. Lalu mediannya itu nanti disimpan ke dalam variabel nilai median. Lalu apa Titanic Age sama dengan Titanic Age Filna nilai median ini buat ngisi semua nilai kosong pada kolom Age-nya dengan nilai median yang udah dihitung sebelumnya. Terus Filnanya itu buat eh, khusus untuk menggantikan nilai Filna emang khusus buat menggantikan nilai kosong atau NaN. Terus eh, Titanic Age sama dengan Titanic Age dot S type integer 64 ini digunakan buat mengubah tipe data kolom Age-nya menjadi integer 64. Jadi apa ya? Jadi nanti
Bilangan bulat, bilangan bulat. Jadi nanti isinya itu diubah menjadi bilangan bulat. Nah, print setelah handle age, lalu print salah. Titanic H.head ini nanti akan menampilkan nilai pertama dari kolom H setelah missing value-nya itu diisi dan tipe datanya diubah. Lalu Titanic H isna.sum ini buat memastikan apakah masih ada nilai kosong di kolom H. Kalau hasilnya nol berarti semua missing value pada kolomnya ini udah udah berhasil ditangani, udah nggak ada. Lalu nilai modus. Hmm, ini buat missing value pada kolom embarknya. Titanic embark sama dengan Titanic embark dot mode itu buat mencari nilai yang paling sering muncul pada kolom embark. Embark. Nah, mode-nya itu bisa berupa lebih dari satu nilai, maka digunakan ilog 0 untuk mengambil nilai pertama. Nanti nilainya disimpan ke dalam variabel nilai modus. Kemudian, Titanic Embroid sama dengan Titanic Embroid Vilna nilai modus ini digunakan buat mengisi semua nilai data kosong pada kolom Embark-nya dengan nilai modus tersebut. Karena kan Embark tadi udah kategorikal, jadi emang digunakan buat misi itu. Lalu print setelah handle Embark. Lalu Titanic Embarked Head itu buat menampilkan beberapa data pertama dari kolom embarknya setelah missing value-nya tadi diisi. Sorry, diisi. Terus Titanic Embarked Isna dot sum ini buat memastikan dia ngeliat lagi apakah masih ada nilai kosongnya yang tersisa pada kolom embark. Jika nol sama kayak tadi berarti proses pengisian missing value-nya itu berhasil. Terus, nah, terakhir dia ngeprint data akhir, terus ngeprint Titanic dot head. Iya, nanti nampilin baris pertama aja dari dataset setelah semua proses cleaningnya selesai. Terus ngeprint missing value terakhir dengan Titanic isna, terus ngeprint Titanic isna.sum itu buat ngecek lagi jumlah missing value-nya di seluruh kolom setelah pembersihannya dilakukan. Terus nanti dia ngelihat mm, apa ya nge hasilnya gitu. Outputnya ini kolom yang tersisa indeksnya passenger ID, survived, peak last name, sex, age, ship SP, parts, ticket, fare, embarked, object. Terus setelah handle age-nya jadi ini, setelah handle embark jadi ini. data data akhirnya ini missing value-nya nol semua jadi berhasil semua dimasukin. Soal nomor 2, buatlah rangkaian manipulasi data lanjutan pada data frame hasil dari soal nomor 1 beserta transformasi objek baru dengan tahapan berikut. Lakukan modifikasi nilai atribut seks khusus untuk baris indeks keempat dan keenam menjadi string dengan tulisan tes menggunakan indeks explicit log, lalu lakukan pembuktian hasil modifikasi tersebut dengan menampilkan baris data dari indeks keempat dan keenam menggunakan teknik slicing yaitu log, lalu susunlah sebuah dictionary dengan keys nama dan tarif yang nilainya diambil dari 5 data nama dan tarif yang teratas pada dataset. Lalu lakukan transformasi dictionary tersebut menjadi data frame baru dan tetapkan indeks eksplisit pada data frame tersebut sehingga barisnya tidak menggunakan angka default melainkan bernama P1 hingga P5. Ini adalah kode untuk soal nomor 2-nya. Yang pertama kita ngimport pandasnya buat library, lalu Titanic sama dengan pd.ref.csv. Titanic.csv ini buat ngebaca file CSV Titanicnya
Lalu di sini buat Titanic.log 4 seks sama dengan tes ini buat milih baris dengan indeks 4-nya di kolom dan kolom seks, lalu nilainya eh, diubah jadi string test, itu juga sama buat yang Titanic.log 6 seks sama dengan tes ini. Lalu dia eh, ngeprint baris indeks 4 dan 6 setelah modifikasi dengan lalu eh, Titanic.log ngeprint Titanic.log 46. Jadi dia digunakan untuk mengambil dua baris sekaligus yaitu indeks keempat dan juga indeks keenam. Terus titik dua ini buat eh, menampilkan semua kolom pada baris tersebut. Lalu info sama dengan penumpang dia membuat dictionary dengan dua key yaitu nama dan juga tarif. Untuk key namanya diambil dari dari kolom name, sedangkan untuk key tarifnya diambil dari kolom fare. Lalu pengambilan datanya itu apa namanya di Titanic.log 4 untuk name dan Titanic.log ini 4 buat fare. Jadi dia ngambil apa data dari indeks awal sampai indeks 4 aja. Jadi nanti hasilnya cuma 5 data teratas. Lalu tulis ini buat ngubah hasil yang awalnya apa series jadi list. Terus nanti dia ditampilkan di sini. Print hasil mana? Print hasil dictionary terus nge-print info penumpangnya ini tadi. Lalu data frame penumpang sama dengan eh, data frame info penumpang yang nanti isinya tuh udah baru, udah nama dan tarifnya. Terus data frame penumpang dot index P1, P2, P3, P4, P5 buat eh, apa namanya label nambah apa ngubah nama. Jadi P1 saya P5 nggak angka bawaan lagi. Terus ngeprint eh, data frame yang barunya. Hasilnya seperti ini. Kita modifikasi indeks keempat dan 6. Lalu hasil dictionary-nya kayak gini. Ya, Alan, Mr. William. Tarifnya di sini. Nama dan tarif doang. Lalu data frame barunya ini. Oke. Soal nomor 3. eh, Buatlah tahapan prapemrosesan data dan inisialisasi pemodelan menggunakan dataset Titanic.csv dengan tahapan berikut. Satu, lakukan pemuatan dataset ke dalam data frame, lalu kelola missing value pada kolom H dengan nilai tengah median, kemudian ubah tipe data kolom tersebut menjadi integer, lalu tentukan variabel fitur X dan target Y menggunakan kolom P-class H dan var sebagai fitur X dan kolom survived sebagai target Y. Lalu pembagian data train test plate menjadi data latih dan data uji dengan proporsi data uji sebesar 30% dan random state 42. Gunakan model decision tree classifier dan latih model tersebut menggunakan data latih yang telah dipisah. Ini adalah kode untuk soal nomor 3. Yang pertama, kita import pandas buat apa namanya library-nya. Lalu transpl- train template-nya dari scalar and model selection untuk membagi dataset jadi data latih dan juga data uji.
Lalu decision tree classifier buat membangun model klasifikasinya. Lalu Titanic sama dengan pd.read CSV. Titanic CSV ini buat ngebaca file CSV Titanicnya. Lalu ngeprint data awal, terus ngeprint Titanic.head-nya buat menampilkan baris pertama dari dataset aja. Lalu ngeprint missing value awal, terus ngeprint Titanic.isna.sum buat ngehitung jumlah missing value setiap kolomnya. Jadi nanti kita, kita bisa tahu kolom mana aja yang perlu dilakukan penanganan. I don't know. Lalu median apa namanya penanganan missing value-nya pada kolom H-nya Titanic H.median buat eh, ngitung nilai median dari kolom H-nya. Lalu eh, di sini filna median H digunakan buat ngisi nilai kosong kosong pada kolom H dengan nilai mediannya yang tadi. Lalu type integer 64 buat ngubah tipe datanya jadi integer. Lalu ngeprint setelah handle H, lalu print Titanic H.head buat eh apa namanya pastikan bahwa eh filling ah, missing value di H-nya itu udah berhasil ini buat berhasil dan udah menjadi integer. Lalu X sama dengan Titanic P class H fair buat apa namanya pelatihan model. Lalu variabel Y-nya itu Titanic survived buat prediksi. Lalu ngeprint fitur fitur X-nya terus ngeprint fitur Y-nya. Lalu ini salah. Lalu ini buat membagi dataset jadi dua bagian yaitu data latih dan juga data uji parameter mana nih test size 0,3 berarti itu 30% datanya digunakan sebagai data uji sedangkan 70% sisanya digunakan buat data latihnya. Lalu random state sama dengan 42 buat datanya itu bersifat konsisten. Lalu eh, split data jum- buat ngelihat apa sih jumlahnya masing-masing setelah prosesnya dilakukan. Nge-split data X dan juga data latih dan juga data ujinya. Maaf. Lalu eh, di sini membuat objek model decision tree-nya. Nah, model fit train train ini buat melatih model dengan menggunakan data latihnya yang tadi. Lalu kita ngeprint status model, lalu ngeprint juga model decision tree berhasil dilatih. Outputnya, ini ada data awal, terus ini missing value awal nanti ketahuan ada berapa aja, mana yang udah, terus setelah, kok nggak bisa ke bawah, setelah handle age, sih, terus ini terus fitur X-nya, target Y, apa sih kok gini. Nah, hasil split datanya data latih 623 data ujinya 2683 status modelnya model decision tree berhasil dilatih. Lanjut ke soal nomor 4.
Buatlah evaluasi terhadap performa model yang telah dibuat dan dilatih pada soal 3 dengan tahapan berikut. Lakukan prediksi keseluruhan terhadap data uji X-test, lalu tampilkan matriks evaluasi model tersebut menggunakan confusion matrix dan nilai akurasinya, accuracy score. Lalu lakukan pengujian secara mandiri dengan membuat sebuah array data penumpang fiktif baru dengan atribut P-class sama dengan 1, age sama dengan 45, dan var-nya 50,5. Kemudian prediksilah apakah penumpang tersebut diprediksi selamat atau survive satu atau tidak nol. Jadi kalau selamat satu, kalau nggak nol, menggunakan model yang kamu buat dan print hasilnya. Ini kodenya. Di sini buat ngimport fungsinya dulu, fungsi evaluasi, lalu apa namanya import panda juga. Lalu y pred sama dengan model predict X testnya ini buat apa menghasilkan prediksi dari model terhadap data uji X testnya. Fungsi apa predict itu mengambil fitur-fitur dari data uji dan menghasilkan tadi yang nol atau satu. Nanti hasil prediksinya itu ditambahin ke eh ini ke Y prediksi ini. Terus eh ditampilkan ke prediksi ini, terus nanti dia apa nggak array hasilnya, hasil outputnya itu array nilai nol dan juga satu. Setelah itu dilakukan evaluasi menggunakan confusion matrix buat membandingkan nilai sebenarnya Y-test dengan hasil prediksinya Y-prediksi. Hasilnya nanti matriks 2 kali 2 yang apa namanya berisi yang menunjukkan jumlah prediksi benar untuk kelas nol dan satu, lalu jumlah kesalahan prediksinya. Lalu di apa ngelihat akurasi buat menghitung tingkat akurasi model. Dia membandingkan antara jumlah prediksi yang benar dengan total data ujinya. Lalu print confusion matrix buat menampilkan confusion matrixnya, terus apa akurasi model, print akurasi score buat ngeprint akurasinya, lalu data uji baru buat membuat data frame baru yang berisi satu data penumpang fiktif. Datanya memiliki atribut pick class-nya 1, age-nya 45, var-nya 50,5. Terus, sorry, hasil apa hasil prediknya itu nanti eh, apa runtime tetap no, no. Prediknya itu digunakan lagi buat eh, di apa sih diprediksi selamat atau tidak. Terus nanti ditampilkan data inputnya untuk pengujiannya, lalu eh, hasilnya nanti kalau dia nol, eh hasilnya kalau nol itu survived, kalau enggak else-nya nanti dia tidak selamat gitu. Ini adalah eh, hasil outputnya, matrix 01-nya tadi, terus confusion matrixnya 129612850, lalu accuracy score-nya 0,667 sekian, terus pengujian data barunya data
50 kali 5 hasilnya penumpang diprediksi tidak selamat. Survived, nol. Lalu soal nomor 5. Buatlah sebuah visualisasi dari struktur decision tree yang telah dibuat dengan tahapan berikut. Tampilkan struktur decision tree dalam bentuk representasi garis grafis menggunakan fungsi plot tree. Clue-nya menggunakan parameter field sama dengan true agar pohon memiliki warna. Tampilkan juga aturan pemisahan decision tree tersebut dalam bentuk representasi teks menggunakan fungsi export text. Jadi sama tadi import dulu matplotlib buat apa library-nya, terus sklearn ini buat menggambarkan struktur decision tree-nya nanti. Lalu plt.figure buat mengatur ukuran, nanti lebarnya 18, tingginya 10. Lalu ini struktur pohonnya dengan plot tree. Parameternya ada pclass, age sama fair. Lalu apa parameter yang class names-nya itu tidak selamat atau tidak selamat dan selamat buat memberikan label kelas ke targetnya. Kalau nol akan direpresentasikan sebagai tidak selamat. Kalau nilai targetnya satu, nanti dia selamat. Terus parameter yang field sama dengan true buat setiap node pohonnya itu punya warna. Jadi nanti bisa membedakan yang kelas kelas yang di decision tree-nya. Lalu dikasih judul visualisasi decision tree Titanic, terus di plt.show ditunjukkan ditunjukkan visualisasinya, lalu eh, aturan tree sama dengan export text buat eh, mengekspor struktur decision tree-nya ke dalam bentuk teks. Modelnya tadi model DT yang udah dilatih sebelumnya, terus parameter fiturnya, fitur names-nya ada pclass, age, sama fair. Terus nampilin aturan decision tree-nya, terus eh, ya nampilin aturannya. Ini adalah eh, visualisasi decision tree-nya. Terus ini aturan decision tree-nya. Jadi kalau P class-nya kurang dari 2,5 nanti dia ke fair. Kalau fair-nya kurang dari 2,28 nanti dia ke age. Kalau kurang dari 15 ya nanti ke class. Kalau class-nya satu dia ke age lagi. Dia kalau age-nya lebih dari 15 dia ke fair. Kalau fair-nya kurang dari 7,75 ke class ke nol gitu. Seterusnya. Baik, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.